Om Swastiastu Semeton, selamat datang di channel Bali ini Rahayu. Oke Semeton, di video kali ini kita akan menuju ke Puspam Badung untuk melihat lomba gogoh mini yang diadakan oleh Banjar Batan Buah Abian Semala Semeton ya. Let's go. Namanya Nanta dari Sempidi. Oke, jadi di sini saya membuat logo berjudul Sang Jogor Mani. Nah, jadi Sang Jogor Mani ini adalah betara atau dewa untuk mengadili atma atau jiwa-jiwa. Ya. Oke Semeton, jadi dia peserta dengan nomor 1 yaitu Sang Jogor Mani judulnya Semeton ya. Detailingnya sangat bagus sekali, walaupun kreatornya masih anak-anak ya Semeton ya, tapi sangat bagus sekali karyanya. Ini kita lihat. Untuk pengecatannya pun juga sangat rapi sekali Semeton, gradasi warnanya terlihat dengan sangat jelas. Kemudian anatomi dari Jogor Maninya juga sangat bagus sekali. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iko Maristu Hartana Mulia. Saya berasal dari Nusa Dua, Banjar Balu. Di sini karya saya mengisahkan nyapa kadiaku. Diceritakan sifat perilaku seorang raja di saat ego ambisi menguasai dirinya dan bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Padahal tidak ada raja yang tidak ditopang oleh rakyatnya. Terima kasih Om. Santi Om. Oke Semeton, nomor 2 adanya Pekadi Aku ya Semeton ya. Detailnya juga sangat bagus sekali. Mungkin untuk ukuran gogohnya juga lumayan mini Semeton, jadi luar biasa ya karya dari anak-anak Niki ya. Ini kita lihat detailnya Semeton, buah gagah sekali. Payasannya juga sangat bagus ya Semeton ya, luar biasa karyanya. Oke Semeton, nomor 3 ada Lembu Suro. Nah, ini salah satu gogoh mini yang lumayan besar kalau menurut Tiang ya. Ini detailingnya juga sudah cukup bagus, dan kemudian ini untuk anatominya dibentuk dengan cara tradisional ya Semetonnya, jadi tidak menggunakan clay sepertinya, jadi masih ada kelihatan Semeton. Nama saya Igede Bagus Satria Martika, asal dari Dalung. Saya akan menceritakan kenapa bentuk gogoh ini bisa seperti ini. Ini adalah sebuah perperangan Arjuna dengan Mahabharata yang mereka bertempur hingga berdarah. Oke Semeton, nomor 4 ada Harjuna Sasrabahu. Nah ini luar biasa juga karyanya ya Semetonnya, detailingnya sangat bagus sekali, yang sangat suka. Nah kita lihat untuk sapi kamandaninya ya, luar biasa nih Semeton. Dan untuk konstruksinya juga ini lumayan ekstrim ya Semetonnya. Seperti biasa Harjuna Sasrabahunya terbang ya, gagah sekali Semeton. Oke Semeton, nomor 5 ada Amuk Rahwana Lan Wilmana ya Semetonnya. Detailnya juga Niki sangat bagus sekali. Untuk ukuran gogoh mini ini lumayan besar juga, dan ini sepertinya menggunakan cara tradisional ya Semetonnya, jadi menggunakan tisu sebagai pelapisnya Semeton. Dan ini untuk detailnya juga sudah mulai terlihat ya Semetonnya, dari sayapnya juga, kemudian tapelnya sudah mulai terbentuk, luar biasa karyanya Semeton. Oke Semeton, nomor 7 ada King. Nah ini agak sedikit susah nyebut judulnya Semetonnya, tapi detailnya yang sangat suka sekali. Dan untuk konstruksi juga ini lumayan ekstrim ya Semetonnya, dan untuk tokoh manusianya ini terlihat dengan sangat jelas sekali, anatominya juga. Dan ini, nah ini ya hanya tersambung kepada 2 jari jenis Semeton. Ini konstruksinya lumayan bagus juga ya. Nah ini detailing payasannya juga sangat bagus, dan untuk bagian tapelnya juga sangat bagus sekali Semeton. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Bagus Nandra Arkananta, asal dari Tabanan. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Nendra Erkananta dari Tabanan. Yang ceritakan sedikit sinopsis dari ogoh-ogoh mini Kanak-Kanak Raja. Kanak-Kanak Raja diartikan sebagai arti sesuka-suka. Jadi Kanak-Kanak Raja memiliki arti sesuka-suka raja. Pokoknya menceritakan raja-raja yang memimpin engkanya kanak-kanak yang mimpin, dan berdampak kepada warganya. Raja memiliki sifat yang tamak terhadap kekuasaan yang diartikan sebagai sifat loba. Pada suatu hari ketika sang raja sedang berkeliling di daerah kekuasaannya, ada salah satu warga yang protes terhadap raja karena saat musim panen padinya diambil oleh sang raja untuk kepribadian sang raja sendiri. Kejadian itu tersebut pun terlihat sangat kaget. Prajuritnya pun kaget melihat rajanya karena sangat kasar terhadap warganya.
Prajurit yang di sebelah kiri berusaha menahan kaki raja agar tidak melanjutkan pertikaian itu. Prajurit di sebelah sini melihat raja seperti sinis, tidak suka terhadap rajanya walaupun dia prajuritnya sang raja. Begitu saja si cerita sinopsis sang raja. Untuk tambahannya, benang tepus ini artinya kekuatan dan ketangkasan. Artinya tepus di prajurit dan di rajanya, kenapa dia mengisi biar kelihatannya tangkas dan kuat, otot besi, otot kawan. Semua itu presentasi Om santai. Oke sebentar, jadi ini dia karya si kembar ya sebentar ya, beserta dengan nomor 8 Kenah Raja judulnya sebentar, dan mendapatkan juara ketiga pada lomba kali ini sebentar ya. Detailing itu benar-benar sangat bagus sekali sebentar, dan ekspresi wajahnya juga kita lihat ya satu persatu. Nah ini adalah tokoh rajanya ya, luar biasa, sangat bagus sekali sebentar ya. Saya Iman Genambal Pasal. Saya dari Gunung Maning. Judul karya saya Bakasura Andaka. Nah, saya membuat di sini Dewa Indra sedang menendang Bakasura. Lalu Brahma juga menyerang sayap Bakasura. Terus Siwa juga menyerang sayap Bakasura. Disebut istilahnya mau matahin paruhnya Bakasura. Oke sebentar, selanjutnya nomor 9 ada Bakasura Antaka yang mendapatkan juara kedua pada lomba kali ini ya sebetulnya. Detailnya juga sangat bagus sekali, dan ini konstruksinya lumayan ekstrim serta tokohnya itu banyak sekali ya sebetulnya. Ini Dewa Indra pada bagian bawah, ini sedang menendang Bakasuranya ya, luar biasa. Era fatalnya juga sangat bagus sekali. Nah kemudian untuk sayapnya juga, dan ini Dewa Brahma sedang membakar sayap dari Bakasura, dan itu ada Krishna, dan juga di sini ada Dewa Siwa ya sebetulnya, luar biasa. Trimurti nih sebetulnya. Dan ini untuk Bakasuranya kita lihat nih sebetulnya, wah luar biasa ya, gagah sekali semeton, dan untuk ekspresinya juga sangat terlihat ya semeton ya. Selanjutnya semeton, peserta dengan nomor 10 ada Pamuking Trena Treni. Ini salah satu bogoh yang luar biasa juga. Kita lihat konstruksinya lumayan ekstrim juga nih ya semeton ya. Nah ini untuk tapelnya, tapel rajanya agak susah untuk dilihat ya semeton ya. Nama saya Imade Dharma Brata Pratana, asal dari Kukuh Kawan Kamitan Tabanan. Di sini saya membuat logo yang berjudul Semaya. Semaya itu menceritakan suatu ketika Arjuna turun dari bumi setelah berada di surga selama 7 bulan. Setelah Arjuna turun di bumi, dia mendengar suara gemuruh raksasa. Dia pun ke hutan untuk mencari sumber raksasa tersebut. Arjuna pun menemukan Kala Nilarudraka bersama pasukannya. Arjuna pun mencoba mengalahkan Kala Nilarudraka dan pasukannya. Tetapi setiap raksasa yang ia bunuh bangkit kembali berkat japa mantra yang Kala Nilarudraka ucapkan. Setelah itu, karena Arjuna tidak bisa mengalahkan Kala Nilarudraka, maka Arjuna teringat dengan janjinya dengan Hanuman dahulu kala. Hanuman berjanji di mana Arjuna mendapat kesusahan, dia akan senantiasa membantu Arjuna kapanpun. Setelah itu Arjuna pun memanggil Hanuman. Hanuman pun datang dari Gunung Kuntalisada. Hanuman pun bertapa untuk mencari cara mengalahkan Kala Nilarudraka. Hanuman pun menemukan caranya, yaitu dengan menggunakan gada yang ada pada kawah Candragaubuka. Hanuman pun mengalahkan Kala Nilarudraka dengan mudah. Kala Nilarudraka pun menunjukkan wujud aslinya, yaitu Dewa Siwa yang merubah wujudnya menjadi Kala Nilarudraka untuk menguji kesetiaan Arjuna akan kebaikan dan menjaga kebajikan. Oke semeton, peserta dengan nomor 11 ada judulnya Semaya ya semetonnya. Ini luar biasa sekali detailingnya, yang sangat suka terutama pada bagian payasannya semetonnya. Jadi bentuk payasannya ini benar-benar sangat bagus sekali. Nah kemudian untuk ekspresi wajahnya juga, anatominya juga nih semetonnya. Dan ini pengecatannya juga sangat bagus. Dan ini untuk Hanumannya sangat gagah sekali Hanumannya semeton, detailingnya ya. Ini luar biasa nih karya anak-anak ya semetonnya. Nih, nah ini untuk Arjunanya ya semetonnya. Wah luar biasa, sangat gagah sekali juga. Ini benar-benar karya sangat bagus ya semetonnya. Nah ini kita ada pohonnya juga nih, kalau ogoh-ogoh mesin nih masih bisa masuk ya, jadi pohonnya bisa bergerak nih nanti. Detailnya sangat bagus sekali ya semetonnya. Konstruksinya juga sedikit ekstrim semeton, gagah sekali.
Perkenalkan, nama saya Gusti Ketut Alit Wikanjana, bisa dipanggil Gus Alit, dari Banjar Semanguan Penarungan. Di sini saya mengirim ogoh-ogoh yang berjudul Ajian Paksa Bayi Rawo. Diceritakan ada seorang empu yang bernama Empu Barak. Ia beraliran Siwa dan dia suka menjelajah. Saat di perjalanan ia datang ke Setre Medang Kemulan, Kerajaan Medang Kemulan. Dia mendengar suara teriakan, dan ternyata suara teriakan itu dari mayat-mayat yang ditumpuk. Dia pun meminta petunjuk kepada Dewi Durga agar atma yang ada di mayat-mayat tersebut bisa terbebas. Dewi Durga pun mengasih anugerah kepada Empu Barang, yaitu ajian paksa bayi rawo, di mana ajian tersebut untuk memakan mayat agar terbebas dari semua siksaan. Empu Barang pun memakan mayat-mayat tersebut agar atma-atma tidak tersiksa lagi dan kembali ke alam sunia. Dewi Durganya saya gambarkan wayang karena tidak sempat membuat. Sekian dari saya, Om. Sati Om. Oke, sementara nomor 12 ada ajian paksa bayi rawa ya sebenarnya. Ini detailingnya sudah cukup bagus, dan kita lihat ada mayat yang sudah dimakan oleh empu barangnya ya, dan ini untuk empu barangnya. Nah, ini luar biasa juga ya, dan pada bagian belakang itu ada wayang Dewi Durga ya sebenarnya. Ini luar biasa sekali, sudah sangat bagus sekali karyanya sebenarnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kada Alpina Bramasta Agastia. Saya dari Lukluk, Banjar Anggungan. Saya membawa ogoh-ogoh bertema Kebo Iwe. Kebo Iwe ini saya ambil dari kisah penjajahan Bali. Dan saya terinisiatif buat ini gara-gara takjub terhadap kekuatan Kebo Iwe itu sendiri. Dan saya terkagum dengan kekuatannya dia untuk membela Bali. Om, santi Om. Oke, sebentar nomor 13. Ini judulnya Kebo Iwe ya sebenarnya. Detailnya sangat bagus sekali walaupun cuma satu tokoh dan ukurannya sangat mini ya sebenarnya. Tapi ekspresi wajahnya terlihat dengan sangat jelas, anatominya juga sangat bagus. Dan kemudian untuk senjatanya juga dan payasannya juga ya sebenarnya. Luar biasa nih karya anak-anak sebenarnya. Gagah sekali sebenarnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya I Gede Agayusa Suteja, asal dari Denpasar. Saya membawa ogoh-ogoh berjudul Sangkala Tiga Wisesa. Sangkala Tiga Wisesa ini adalah raksasa yang turun saat mendekati hari raya Galungan. Di sini ada Sang Buta Galungan, Sang Buta Dungulan, dan Buta Amangkurat. Di sini saya mengambil tema seorang raja yang tidak bisa mengendalikan egonya sendiri karena dipengaruhi oleh Sangkala Tiga Wisesa tersebut. Om, santi Om. Oke, sebentar selanjutnya nomor 14 ada Sangkala Tiga Wisesa ya sebenarnya, dan ini ogoh-ogoh mini yang bergerak ya sebenarnya. Dan kita lihat gerakannya pada bagian tapel satu tokoh raksasa ini ya sebenarnya yang bermata satu. Wah, ini sangat bagus sekali, gerakannya sangat smooth sekali, luar biasa ya. Nah, ini Sangkala Tiga Wisesanya. Kemudian ini adalah tokoh raja dan juga parakannya atau rakyatnya sebenarnya. Luar biasa, sangat detail sekali ya. Nah, ini untuk tapelnya juga sudah mulai terlihat anatominya semeton. Oke, nomor 15 ada Tapta Surmia semetonnya. Ini agak susah sedikit untuk baca judulnya semetonnya, tapi untuk ogohnya ini sangat bagus sekali. Cuman dia agak sedikit nunduk ya semetonnya, atau nunduknya itu terlalu keras, jadi kita nggak bisa melihat dari depan ya semetonnya. Ini untuk awannya ternyata ada lampunya, menambah kesan bagus pada bagian nerakanya ya semetonnya. Luar biasa, sangat gagah sekali. Oke, nomor 16 ada Nyi Rimbit. Nah, ini karya yang sering tiang lihat di beberapa lomba ya sebetulnya. Detailingnya sangat bagus sekali, dan untuk ekspresi wajahnya juga, dan ini untuk kakinya ya, anatominya terlihat dengan sangat bagus sekali. Nah, kemudian untuk bagian tangannya juga, dan untuk tapelnya ini sebetulnya sangat serem sekali ya, sangat gagah sekali. Luar biasa nih sebetulnya karyanya Nyi Rimbit ya sebetulnya. Oke, sementara nomor 17 ada Buta Kale Raja yang mendapatkan juara 1 pada lomba kali ini ya sebetulnya.
Sudah jelas kenapa juara satu, karena detailingnya sangat bagus sekali teman-teman. Nah kita lihat ya, ekspresi wajah dari raksasanya nih ya, atau buta kala rajanya benar-benar terlihat dengan sangat bagus. Kemudian untuk payasannya juga sangat-sangat bagus sekali teman-teman. Anatomi otot-ototnya juga terlihat dengan sangat bagus. Oke teman-teman, nomor 18 ada Icupa yang mendapatkan juara harapan kedua pada lomba kali ini. Nah ini juga detailingnya sangat bagus ya sebetulnya. Kita lihat ada babi yang masih tersisa, kemudian ada beras juga. Ini sebenarnya harusnya nasi ya sebetulnya, tapi di sini pakainya beras. Nah kemudian ini ada bagian babi yang digigit juga ya sebetulnya. Dan detailing dari ekspresi wajahnya juga sudah sangat bagus sekali teman-teman. Oke sebentar, nomor 19 ada Siwe Nataraja. Nah ini juga sangat bagus juga karyanya sebetulnya. Ini kita lihat untuk siwanya, kemudian ini lembu nandininya sebetulnya. Ekspresi dari lembu nandininya sudah sangat bagus sekali. Kemudian untuk dewa siwanya juga ya sebetulnya, nanti bisa diperbaiki untuk detailingnya. Luar biasa sekali karyanya teman-teman. Nah ini untuk lembunya ya, lembunya sangat bagus sekali. Kenalkan, nama saya Agus ya. Ya asal dari Denpasar Timur, Akasia. Karya saya ini namanya Canggak Maketu. Dia diciptakan hewan bangau yang dulunya dikenal jahat, sekarang menjadi baik dan pura-pura menjadi petanda untuk memangsa ikan-ikan di laut. Itu aja. Oke sebentar, nomor 20 ada Canggak Maketu ya sebenarnya. Nah ini luar biasa juga detailingnya, walaupun gogohnya sangat mini sekali. Dan ini gogohnya itu ada mesinnya juga ya sebenarnya. Ini kepala canggaknya itu bergerak. Nah ini luar biasa sekali ya sebetulnya. Dan ini untuk konstruksi juga lumayan ekstrim ya sebetulnya. Nah ini ya sangat gagah sekali, anatominya juga sudah terlihat dengan sangat bagus sekali. Dan untuk pencetannya juga sangat bagus ya sebetulnya. Luar biasa detailing ini sebetulnya, gagah sekali, dan gerakannya juga sangat bagus ya sebetulnya. Oke, nomor 21 ada Indra Jala nih sebetulnya. Nah ini luar biasa juga karyanya. Ada beberapa tokoh juga, dan ini untuk yang di bagian bawah ya sebetulnya. Anatominya sudah terlihat dengan sangat jelas. Nah ini kemudian kita lihat detailingnya. Dan untuk konstruksi ini juga lumayan ekstrim ya sebetulnya. Nah ini nih bertingkat 3 sebentar. Nah itu kemudian untuk bagian bimanya, dan ini untuk satu raksasa yang ada di atas ya sebenarnya. Luar biasa, sangat gagah sekali. Om Swastiastu, Titiang Anak Agung Risma Pramana dari Sutomo nomor 93 Denpasar Utara. Jadi karya Niki yang buat dengan judul Kesatria dalam Alengka. Kesatria Alengka berarti prajurit atau perwira yang tangguh dan berani. Dalam itu artinya dalam kerajaan Alengka. Jadi awal mula cerita Niki yang buat Rama Nike, awalnya dia berjalan untuk mencari Sinta bersama pasukannya. Di sana Rawana menyuruh prajuritnya untuk membangunkan Kumbakarna dari tidurnya. Di sana dia menyuruh utusannya untuk membawa gajah untuk menginjak-injak badan Kumbakarna. 1000 gajah menginjak badan Kumbakarna sehingga mata Kumbakarna mulai terbuka. Di sana para utusannya mulai memberikan makanan melewati hidung Kumbakarna. Di situ Kumbakarna pun benar-benar terbangun dari tidurnya. Saat dia terbangun dari tidurnya Nike, dia mencari kakaknya dan menasihati kakaknya bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah, sedang menculik Dewi Sinta. Karena Rawana mendengar nasihat adiknya yang seperti itu, dia pun merasa sedih. Sampai Kumbakarna pun terharu. Di situ Kumbakarna ingin bertempur tanpa ingin berperang melawan Rama, karena dia ingin membela negaranya, bukan karena ingin bertempur melawan Rama. Dia pun sebelum dia berperang, dia berbincang kepada adiknya yaitu Bisana. Saat dia berperang, dia melawan pasukan Wenara. Dia sudah banyak membunuh pasukan Wenara dan melukai pasukan Wenara. Yang utama yaitu di sini ada Anggada, di sini ada Sugriwo, di sini ada Anoman dan Nila dan sebagainya. Kumbakarna, karena Rama melihat Kumbakarna yang tangguh dan perkasa, dia tidak ingin terlalu lama menyakiti Kumbakarna. Jadi dia memanah tangan Kumbakarna sehingga kedua tangannya itu sudah tidak ada. Terus setelah dia memanah kedua tangan Kumbakarna, dia memanah kaki Kumbakarna. Di situ Kumbakarna tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dia menggunakan badannya untuk menggulingkan untuk melawan pasukan Wenara. Di situ
Rama melihat ketangkasannya dan ketangguhannya Kumbakarna yang merasa terharu dan terkesan, sehingga dia benar-benar mengeluarkan senjata terakhir yang bernama panah Indrasta, senjata Dewa Indra. Di situ Rama langsung mengeluarkan panah yang terakhir ke bagian kepala Kumbakarna, sehingga Kumbakarna pun tiada dan kepalanya terlempar terkena benteng-benteng di Kerajaan Alengka. Gih nika manten sekian cerita dari tiang semua. Oke, Sultan nomor 22 ada Kesatria Dalam Alengka. Ini mendapatkan juara harapan ketiga pada lomba kali ini. Dan untuk filosofi ceritanya ini sangat bagus ya sebenarnya. Jadi ada Kumbakarna yang dibangunkan oleh pasukan Rahwana ya untuk melawan Rama. Nah, ini detailnya sangat bagus ya. Ada beberapa anatomi yang terlihat dengan sangat jelas ya sebenarnya. Goretannya tuh ya sebenarnya gagah sekali. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madi Dwi Putra, bisa dipanggil Dwi. Jadi di sini saya membawa gogo yaitu dengan judul Cempaka Gadang. Jadi Cempaka Gadang ini divisualisasikan dari Dewi Ratna yang diberikan gelar Mirah Cempaka Gadang oleh Betara Taya untuk menjaganya. Karena Dewi Ratna Cempaka Gadang ini merasa dijaga dan dilindungi, dia menyebarkan berbagai wabah virus bersama sayati-sayatinya, yaitu ada Bawi Sayati, Garuda Serayu, Asu Gaplong, sama Kebo Raja. Nah, di sayati-sayatinya yang jadi satu karena membantu untuk Dewi Ratna Cempaka Gadangnya melihat wabah-wabahnya tersebar. Yang dimana wabah-wabah itu saya gambarkan sebagai api-api tersebut. Selanjutnya semeton nomor 23 ada Cempaka Gadang ya semetonnya. Nah, ini juga sangat bagus sekali karyanya yang sempat ketemu diisi, dan kemudian untuk lomba kali ini ada beberapa perubahan seperti pada bagian hidung dari tapelnya ya. Dan kemudian untuk api-apinya ini juga sangat bagus sekali. Nah, ini kita lihat detailingnya ya. Dan ini untuk bagian kakinya itu seperti seekor anjing, dan kemudian ini adalah perpaduan dari tokoh-tokohnya semeton luar biasa. Oke, nomor 24 ada Rencono. Nah, ini satu tokoh ya, satu tokoh, kemudian ukurannya lumayan mini tapi detailingnya sangat bagus sekali semeton. Ini kita lihat ya. Untuk segi anatominya sangat bagus sekali, dan memang secara detail ini sangat bagus ya semetonnya. Ini kita lihat ekspresi wajahnya juga, dan dia sedang memegang perutnya semeton. Nah, ini ya sangat seram sekali ini semetonnya. Nomor 24 luar biasa, karyanya sangat detail sekali. Oke, semeton nomor 25 ada Watu Gunung Runtuh. Nah, ini detailingnya yang sangat suka sekali dan sangat megah sekali ya untuk karyanya semetonnya, terutama untuk bagian payasannya. Dan ini kemudian untuk bagian watu gunungnya yang sedang ada di bagian bawah, luar biasa, sangat detail sekali. Dan untuk konstruksi ini juga lumayan ekstrim ya sebenarnya. Nah, ini hanya tersambung pada bagian kaki saja, dan kemudian untuk tempurungnya kita lihat. Nah, ini udah lumayan bagus ya untuk tempurungnya. Detailingnya juga sangat bagus sekali semeton, luar biasa, sangat gagah ya semetonnya. Nah, selanjutnya ada nomor 26 nih, peserta terakhir ya sebenarnya, Pamuking Trena Treni. Ini luar biasa juga untuk ekspresi wajahnya ya, sangat bagus sekali ini kita lihat. Dan untuk pengecatannya juga sangat bagus ya semeton, detailnya yang sangat suka sekali ya. Ekspresi wajahnya terutama pada bagian raksasanya nih ya, sangat detail sekali semeton. Dan untuk pepayasannya juga sangat bagus ya semeton ya, luar biasa karyanya.